Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baru satu kali jawab salam aja udah semangat ya Pak ya. Insya Allah ntar yang kedua lebih semangat lagi. Mudah-mudahan ya yang tadi kagak jawab salam biar supaya ntar pulang sendalnya biar ketukar. Ya. Ya. Kali yang jawab salam, mudah-mudahan ntar pulang ya, mudah-mudahan utangnya cepat lunas. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apalagi tadi? Paling kencang selalu utang saya banyak. Nah, yang paling kencang biar lunas katanya. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana Pak jawabannya Pak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-bakhil man dzakirtu indahu wa lam yusalli alayya. Saya yakin orang tikungan pada baik ya, enggak ada yang pelit ya. Ya, Rasul bersabda, orang yang paling pelit itu adalah orang yang ketika mendengar namaku disebut walam yusalli alayya, dia tidak mau berselawat kepadaku. Tadi tuh yang dijawab, yang enggak berselawat berarti orang yang yang pelit. Saya ulang lagi ya Pak. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Terima kasih ya Pak ya. Nah kalau gitu kan ketahuan nggak ada pelitnya ya. Alhamdulillah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asbatul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyatin aw ilmin yantafa'u bih aw waladin salih alladhi yad'u lahu. Sadaqallahu wa sadaqar rasul wa nahnu 'ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin wal muhtaramin yang saya hormati, wabil khusus kita punya keluarga, kita punya orang tua, kita punya saudara ashabul musibah, keluarga besar daripada almarhum Bapak Nur Ali bin Bapak Rejat, sanak famili, keluarga, saudara yang dekat maupun yang jauh, yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu namanya, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, segenap para orang-orang tuaku yang hadir di sini. Al-Mukarram Bapak Hasan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Mukarram Bapak Mansur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segenap orang-orang tuaku yang hadir di sini. Mudah-mudahan orang-orang tua kita nih yang hadir di sini, baik yang bapak-bapak ataupun yang ibu-ibu nih yang ada di dalam, mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan panjang umur, amin. Mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa taala sehatkan selalu jasmani dan rohaninya, amin. Mudah-mudahan senantiasa selalu dipelihara dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Hadratul mukarramin yang saya hormati, segenap para alim ulama amirul umara, abil khusus guru kita al-mukarram wal muhtaram Bapak Ustadz Master
Kita doakan nih guru kita nih, Bapak Ustadz Master sama Bapak Ustadz apa tadi? Bapak Ustadz Benjol atau Susila? Saya kira nih. Iya. Bapak Ustadz apa nih? Bapak Ustadz Susila. Bebas ya Bang Jawa. Bapak Ustadz Susila ya guru kita ini, kita doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupannya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati para hadirin wal hadirat rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu namanya, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, terlebih dahulu marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah yang senantiasa menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Di antaranya adalah nikmat yang paling berharga, yaitu nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiyah, dan nikmat panjang umur. Bapak, Ibu, para hadirin wal hadirat rahimakumullah, keimanan dan keislaman yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita ini adalah salah satu daripada nikmat yang tidak bisa dibandingkan dengan dunia beserta isinya. Mengapa bisa seperti itu, saudara-saudara? Karena keimanan ini adalah hak mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam suatu riwayat, kalau kita kembali ke sejarah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau memiliki seorang paman yang sudah berjuang membela mati-matian di dalam berdakwah keponakannya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Talib. Abu Talib ini, Bapak, Ibu, para hadirin wal hadirat rahimakumullah, sangat cinta sekali sama keponakannya, sangat sayang sekali sama keponakannya yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai ketika orang-orang kafir Quraisy ketika itu sudah membenci akan ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak berani orang-orang kafir Quraisy langsung menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena orang kafir Quraisy masih menghargai paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Talib. Singkat cerita, satu kali datang rombongan kafir Quraisy ke Abu Talib meminta agar supaya memerintahkan keponakannya Nabi Muhammad itu untuk memberhentikan dakwanya. Satu kali gagal, dua kali gagal, tiga kali gagal, sampai-sampai Abu Talib bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan seperti itu, bahwasanya kaum kafir Quraisy datang kepadanya dengan seorang pemuda yang sangat tampan, yang sangat ganteng. Kalau dianggap diumpamakan itu apa namanya tuh kalau orang paling ganteng tuh. Dan orang kafir Quraisy ini ingin menukar, wahai Abu Talib, ambil ini pemuda kami untuk kamu didik, tetapi dengan syarat engkau harus menyerahkan keponakanmu itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kami untuk kami membunuhnya. Apa kata Abu Talib? Ya, jelek sekali yang kau pinta. Engkau menyerahkan pemuda untuk aku didik dan aku menyerahkan keponakanku untuk engkau bunuh. Singkat cerita, saudara-saudara, inilah perjuangan paman dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib. Makanya ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bersedih atas wafatnya, atas meninggalnya pamannya Abu Talib yang membela mati-matian di dalam perjuangannya, di dalam dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Apa yang disedihkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena pamannya ini Abu Talib ketika detik-detik di akhir hayatnya tidak mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya apa? Tidak sempat beriman kepada Nabi Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Ketika itulah bersedih Nabi Muhammad. Singkat cerita, turunlah malaikat Jibril alaihissalam atas perintah dari Allah membawa ayat Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Wahai Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, walaupun itu pamanmu sendiri, wahai Muhammad. Walakinallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah memberikan hidayah kepada orang yang Dia kehendaki. Makanya alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman dan juga masih diberikan nikmat Islam. Alhamdulillah rabbil alamin. Salawat beriringan salam marilah senantiasa kita limpah curahkan kepada paduka alam khairul anam, baginda junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya. Semoga dengan membaca salawat dan salam ini kita tergolong daripada umatnya yang berhak mendapatkan syafaatnya kelak nanti di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kita yang hidup di dunia ini sebenarnya itu pada menumpang ya. Ingat ya, kita hidup di dunia ini itu sebenarnya cuma numpang. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Hiduplah engkau di dunia, adalah engkau di dunia itu ka'annaka gharibun, seakan-akan engkau itu adalah orang yang asing, seakan-akan engkau itu adalah seorang perantau, aw abiru sabilin, atau seakan-akan orang yang sedang melewati suatu jalan. Bapak Ibu para hadirin wal hadirat rahimakumullah, sudah menjadi kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap yang datang itu pasti pulang. Setiap yang datang pasti pergi. Setiap yang datang pasti pulang. Setiap yang datang pasti pergi. Contoh ya, sekarang kita nggak usah jauh-jauh ya Bapak. Ya di sini ada yang rumahnya dari Jawa, ada nggak Pak yang perantauan Pak, berantau kemari? Nah banyak ya Pak ya. Ya dari Jawa, dari Sumatera, dari mana tahu ngerantau ya, mencari kehidupan, numpang hidup di sini. Pas giliran tiba waktunya hari raya Idul Fitri dia mudik. Iya, dia datang kemari merantau, dia mudik pulang. Kira-kira seneng apa kagak Pak? Kira-kira seneng apa kagak Pak? Saya senang. Mengapa senang ambil jauh? Karena apa? Karena akan bertemu dengan keluarga di kampung. Karena akan bertemu dengan orang tua, sanak famili di kampung tuh. Nah, ketika kita mudik ya, ketika kita pulang ke kampung kita senang. Kenapa kok masih ada perasaan di dalam hati kita ketika kita akan kembali kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak ada perasaan senang di dalam hati kita. Yang ada apa? Ya Allah, panjangkanlah umur saya pengen punya anak. Tuh. Akhirnya udah punya anak. Ya Allah, saya pengen punya cucu, panjangkanlah umur saya. Terus doanya kagak habis-habis. Ya, nah itu yang namanya kehidupan. Jadi ingat ya, Bapak Ibu para hadirin dan hadirat, ya, kita yang datang terlahir di dunia ini, suatu saat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Catatannya satu, orang yang enggak mudik pas hari raya Idul Fitri, orang yang tidak pulang kampung di hari raya Idul Fitri itu takut karena tidak memiliki bekal. Sekarang begini ya, misalkan kita pulang jauh-jauh ke kampung kita ya, duit kagak punya, dompet ada isinya kosong, ATM ada isinya kagak ada ya, modal nekat. Kira-kira nyampe apa kagak Pak? Nah, kira-kira nyampe apa kagak Pak? Nah, ya bener, nyampe Pak.
Ya BM ada ya. Sengsara, udah pasti sengsara. Pulang kampung, mudik perjalanan yang jauh, ya nggak bawa bekal, duit kagak punya, apa tahu kagak punya, udah modal nekat, sengsara. Iya pasti sengsara di dalam perjalanannya. Begitu juga kita hidup di dunia. Apabila kita semasa kita hidup di dunia, kita tidak banyak-banyak untuk berbekal, yaitu dengan keimanan dan ketakwaan dan amal ibadah kita, maka kita nanti bakalan susah di akhirat. Makanya itu ada di dalam suatu ayat, manda kalau kubro buzadin fakaan nama roti bahro bila sabuna. Nih, selepas di antara kita yang masuk ke alam kubur, kita udah mati, masuk ke alam kubur bila zadin, dengan tanpa bekal. Kata zawadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekal sebaik-baiknya bekal itu adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita udah mati enggak bawa bekal, diumpamakan katakan nama roti wal bahra bila safina, maka seakan-akan itu orang mengarungi lautan tanpa menggunakan perahu. Kira-kira selamat apa kagak Pak kalau nyeberangin lautan gak pakai perahu? Nah, selamat enggak Bu? Udah pasti kalau laut kagak ada lautan yang begitu luas, nggak usah lautan dah. Nggak usah lautan. Sekarang yang aja dah, kita punya kali yang dekat nih, yang besar nih. Kali apa? Kali TBL. Kali TBL aja dah, coba seberangin dah. Itu kan ada tambangan di Bumi Baru ya. Coba kita ngetes ilmu di situ. Ya beda Pak. Ada tambangan di Bumi Baru, Bang. Saya nggak mau naik perahu Bang, tapi saya bisa nyebrang. Yang benar kamu bisa nyebrang, tenang Bang. Saya habis lulus dari Banten, udah lama, saya 3 tahun Bang dari Banten. Sombong ini orang. Akhirnya apa? Dia nggak mau naik perahu, kata dia, wah, insya Allah saya bisa nih nyebrang. Dia berenang tuh, TBL Pak, arusnya luar biasa itu Pak. Ya, apalagi kalau misalkan sekarang ini hujan nih Pak, air nampung, apalagi misalnya air banyak, nanti pagi itu TBL udah udah Pak. Itu dia punya arusnya luar biasa Pak. Tuh, arusnya luar biasa, coba Bapak. Lihatnya aja udah iseng, bagaimana menyeberangi kali TBL itu baru kali TBL, belum tentu selamat yang ada mati. Apalagi sekarang Bu, ya Allah, kalau kita ngeliat tuh ya, beko nggak ngasa-ngasa di kali TBL, ngapain? Dalamin kali itu, buat lewat apa? Buat lewat proyek TL tuh. Ya na'udzubillahi min dzalik. Jadi Bapak Ibu para hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebenarnya sih nasihat nggak panjang-panjang ya Ustaz Mas ya. Ya, nasihat sih nggak panjang-panjang, nasihat kagak banyak-banyak. Yang penting kita ingat kalau kita terlahir di dunia ini, kita bakalan mati. Makanya ayat yang tadi saya bacakan, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Allahu akbar. Kaifa takfuruna billah, kenapa kalian itu ingkar? Kenapa kalian itu kufur, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa kuntum amwatan, padahal dulu kalian itu mati. Kapan? Ketika kita masih berada di alam arwah. Wa kuntum amwatan tsumma yuhyikum, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan kita. Kita hidup di dalam rahim ibu kita kurang lebih selama berapa bulan? Selama berapa bulan Bu? Selama 9 bulan. Perjuangan ibu luar biasa itu Pak. Ketika apa? Mengandung seorang anak, luar biasa perjuangan ibu. Ya, di bulan-bulan pertama itu ngidam, aneh-aneh ngidamnya. Ada yang ngidamnya ngeliat laki bawaannya gedek aja. Ada nggak Pak? Ada. Ya. Bini ngidam ngeliat laki bawaannya gedek aja. Ada gedek. Wah. Ada nggak Bu begitu Bu? Nih ibu-ibu tahu nih, lebih tahu ibu-ibu. Dan bapak juga tahu, teman malu ngomongnya Bu. Ada, Bang, udah lu jangan di rumah, pulang, gedek aja bawaannya sama laki. Kalau siang dong Ustaz. Kalau siang doang, kalau malam Bu. Iya, tarik. Kalau malam kadang-kadang begitu juga menjual. Nah, ada lagi istri lagi ngidamnya aneh-aneh. Ya,
benar. Bini kalau lagi ngidam ini ngidamnya aneh-aneh. Ya. Iya, mengapa saya tahu? Emang udah pengalaman, udah ngasain ya, Bu. Udah punya istri, ya Allah, lagi ngidam jauh daripada bulan suci Ramadan. Itu belum nanam timun suri, ya belum ada yang nanam, belum ada bahan-bahannya, boro-boro nanam, nyeker-nyeker aja udah belum dia. Di sini bisa ngepun ya, Bang Mansur ya. Mana, Bang Mansur? Dia benar bisa ngepun. Tuh, maju-maju aja belum. Ada aja yang dipengen, ya. Ini kayaknya dibayang-bayang aja sama timun suri. Aduh, puyeng balak nyari timun suri kemana ini? Lari ke pasar Bedong, kagak ada timun suri mau gini, dia lari nganong katanya. Aduh, bingung. Akhirnya larinya ujungnya kemana? Nanya sama aki-aki. Aki-aki, kong dari mana? Oh, gua dari sana, Kong, dari Muara. Ya, ngapain, Kong? Ya, ini jualan. Nah, Kong, ada timun suri nggak, Kong? Oh, lu lari aja mau ke Muara, lu banyak halo katanya. Yang bener, Kong? Iya, saya kejar, Bu. Jalanan JBL itu sedang banjir-banjirnya. Oh, kalau kata istri saya, udah kita balik aja mati. Kagak, demi anak daripada anak saya yang terngiler. Iya enggak? Kalau kata orang kampung kan gitu, daripada antar anak kita ngiler, ya mending kita lanjutin aja, udah biarin motor nggak apa-apa mati, daripada antar anak kita lahir netes saya begini. Amit cabang ada yang begitu. Cuma makanya hati-hati ya, Pak, kalau misalkan gini lagi gitu aneh-aneh, Pak. Ya emang begitu ujian dan cobaannya. Belum lagi ketika tidur tuh seorang ibu ketika sedang mengandung, ya Allah, Pak, itu tidurnya cuma bisa terlentang, ya. Makanya dijelaskan di dalam Al-Quran, wahnan ala wahmin, di dalam susah payah yang sangat, ya, di dalam kepayahan dan di atas kepayahan. Makanya luar biasa ini perjuangan ibu kita. Belum lagi nanti ketika ibu kita itu sudah sampai mengandung kita selama 9 bulan, ketika rasa mulus-mulus sudah datang, itu kalau kata bidan apa? Yang kuat, Bu, baru pembukaan 1. Wah, berjuang itu ibu kita. Yang kuat lagi, Bu, baru pembukaan 2, pembukaan 3, dan seterusnya yang kuat lagi, Bu. Sampai ibu kita itu berkata, ya Allah, kalau seandainya engkau ingin mencabut nyawa, janganlah engkau mencabut nyawa saya. Tuh, ya Allah, janganlah engkau mencabut nyawa anak saya, ya Allah, biarin saya saja yang mati. Tuh, orang tua kita, ibu kita berani menaruhkan nyawanya untuk kita. Luar biasa nggak, Pak? Luar biasa nggak, Pak? Luar biasa. Makanya, Pak, iya, jangan bangga banget. Kita cinta banget sama ulama boleh, kita cinta banget sama habaib dzurriyyatun Nabi boleh. Kemarin lagi sedang hebat-hebatnya yang kata kasus Habib Rizik. Iya, para pembela Habib Rizik mengatakan, saya berani menaruhkan nyawa saya biar saya mati demi membela dzurriyyatun Nabi. Ya, itu boleh, Pak, fanatik, tetapi perkataannya dia itu berlebihan. Ingat, siapa orang yang berani menukar nyawanya, ya, untuk kita, kecuali hanya ibu kita. Tuh, ya, Pak, ya. Makanya sama ibu, sama bapak, sama orang tua ini hati-hati, ya. Ridallah fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtul walidain. Keridhaan Allah ada pada keridhaan kedua orang tua kita. Kemurkaan Allah ada pada kemurkaan kedua orang tua kita. Bapak Ibu para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi inilah nasihat, ya, dan banyak-banyak yang bisa masuk, ya. Iya, dan banyak-banyak nggak? Iya. Nah, katanya. Nah, itu perjuangan orang tua kita, belum nanti mendidik, menyekolahkan, membiayakan dan lain sebagainya. Makanya dalam Al-Quran surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan telah menghukumi dan telah memerintahkan Tuhanmu wahai Muhammad, Allah ta'budu illa iya, agar supaya kalian itu tidaklah menyembah kecuali hanya kepada Dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bil walidaini ihsana, wawunya itu wawu atop, gunanya limutlaqil jam'i. Artinya limutlaqil jam'i, artinya ketika kita taat di dalam beribadah kepada Allah, sholat nggak pernah kita tinggalkan, ngaji nggak pernah kita absen,
puasa nggak pernah kita tinggalkan, pergi haji udah bolak-balik ke Mekah, ke Madinah dan lain sebagainya, ibadah yang kita kerjakan. Tapi kalau sama orang tua durhaka, ibadah kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar nggak, Bu? Benar nggak, Bu? Benar. Ntar ada lagi yang salah nanggap, Pak. Kalau gitu saya nggak usah sholat, udah berbakti aja sama emak saya. Ada nggak yang begitu? Ada yang begitu. Iya, udah. Ya, orang surga ada di bawah telapak kaki ibu, udah saya nggak usah sholat, cukup saya mengabdi sama orang tua saya. Tuh, jangan ya, Pak. Jadi kita menyembah beribadah kepada Allah sama orang tua juga kita harus takdim, harus hormat, berusaha mendapatkan keridhaan. Bapak Ibu para hadirin dan hadirat rahimakumullah, yang kematian yang saat ini menimpa keluarga kita, saudara kita yang bernama Bapak Nur Ali ya Pak ya? Bapak Nur Ali ya Pak Herman ya? Kalau dipanggil Mang Lodot ya? Almarhum Mang Lodot ya Pak ya? Nah ini kita kenal dah, ya saya juga kenal ya. Ya luar biasa ini Mang Lodot ya. Kalau misalkan ada orang salah almarhum waktu semasa hidupnya, ada orang salah langsung diomelin sama dia, langsung diingatin. Dulu kan saya pernah tuh apa barang-barang tuh ya bawa asam ya proyek-proyek itu, misalkan ada nih lagi nurunin barang, misalkan ada yang diem, diomelin langsung sama almarhum ini. Lu kerja yang bener lu, enak lu, jangan mau duitnya doang tuh. Ayo emang kerja bareng-bareng, ayo bareng-bareng, diomelin. Saya ingat tuh ya, luar biasa itu almarhum Mamang Nur ya. Saya ingat banget itu Pak ya, karena emang apa? Karena emang saya ngikut langsung yang ngomong-ngomongin abis tuh. Misalkan ada saya nggak sebut namanya ya, si Puan nih, Puan diem aja, udah langsung diparanin. Enak banget lu diem. Nah ayo gantian nih, nih, gua udah nih, sekarang lu gantian dah, gantian dua malam itu. Ya itu luar biasa ya. Ya salah satu kelebihannya itu ya Pak ya. Nah kalau sekarang almarhum Bapak Nur sudah berpulang ke rahmatullah, ini sebenarnya sebagai ibrah, sebagai pelajaran bagi kita yang masih hidup. Kita juga sama, suatu saat kita bakalan pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah menjadi qudrat dan iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu nafsin dha'iqatul maut, yang artinya setiap yang bernapas, setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan yang namanya kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan sesungguhnya dipenuhi dibayar pahala-pahala kalian, pahala salat, pahala puasa, pahala zakat, pahala sedekah, pahala beribadah dan lain sebagainya. Kapan dibayarnya? Yaumal qiyamah, nanti ketika di hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar, maka siapa orang yang dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannata faqad faz, dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, maka sungguh itu orang yang beruntung. Jadi orang yang beruntung itu bukan orang yang kaya, yang banyak duit. Walaupun dia kaya banyak duit, tapi kalau pelit itu sama aja orang yang ngebolang. Susah Pak. Tuh. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah ada kehidupan di dunia itu melainkan hanyalah kesenangan yang bersifat menipu. Makanya malaikat Jibril alaihissalam pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqun. Wahai Muhammad, engkau boleh mencintai apa yang engkau sukai. Engkau boleh mencintai seorang wanita, engkau boleh mencintai harta, engkau boleh mencintai pangkat, jabatan dan lain sebagainya, apa yang ada di dunia ini. Tetapi engkau harus tahu, fa innaka mufariqun, sesungguhnya apa yang kau cintai itu kelak nanti akan engkau tinggalkan, engkau akan berpisah dengannya. Kita cinta banget sama istri kita, pas giliran istri kita meninggal, kira-kira mau nggak kita dikubur bareng sama bini kita? Mau nggak Pak? Kagak mau. Kita sayang banget sama orang tua kita, pas giliran orang tua kita meninggal, udah Bang Herman gak usah main bareng aja bareng. Mau nggak? Kagak mau. Tuh, tahbib masyid tak
fa innaka mufariquh. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, salah satu yang apabila ada pada diri seseorang, dia akan mendapatkan wajadah halawatal iman, akan mendapatkan manisnya dia punya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Ayakunallahu wa rasuluhu habba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya ada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam habba ilaihi, itu lebih dia cintai di dalam hatinya mimma siwahuma, daripada apa yang selain daripada Allah dan Rasulnya. Jadi ingat ya Pak, kita cinta sama dunia itu boleh-boleh saja, tapi kita ingat bahwasanya suatu saat kita akan meninggalkan dunia. Kecintaan yang abadi yaitu kecintaan kita kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Pak, kapan lagi nih Pak ya? Kapan lagi selagi kita hidup nih Pak? Ya, kapan lagi udah? Ya, kapan lagi yang namanya umur ya Pak? Ya Bang ya. Yang namanya umur ya Bang ya. Ya, enggak tua, enggak muda. Ya, kalau kata yang muda oreh, dia yang tua duluan. Sekarang yang tua mati, dia ngomong begitu, wah gua mah masih muda panjang. Besoknya dia lagi naik motor jatuh mati. Ada nggak bang gitu? Ada. Tuh, kadang-kadang ada lagi orang kaya. Wah, orang kaya mati, orang kaya mah mati wajar. Emang kebanyakan utang, banyak pikiran, utang ke sono kemari, stres itu dia. Mendingan gua orang susah, gua mah nggak bakalan mati. Ya, gua mah gua mah nggak banyak pikiran, paling matinya belakangan. Tahu-tahu pas giliran sakit nggak punya duit buat berobat, dia mati. Itu yang namanya kehidupan. Semuanya pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu para hadirin wal hadirat rahimakumullah, inilah yang saya bisa sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang pantas, yang kurang tersusun dan lain sebagainya, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kesalahan itu hanya milik saya pribadi. Itu didasarkan atas kebodohan saya. Pada akhirnya, marilah kita membacakan ummul kitab suratul Fatihah yang kita khususkan untuk almarhum Bapak Nur Alif bin Farjat. Mudah-mudahan almarhum senantiasa diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Diterima segala amal ibadahnya. Amin. Dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin. Dan mudah-mudahan bagi keluarga yang ditinggalkannya, mudah-mudahan diberikan kesabaran dan ketabahan. Amin. Mudah-mudahan anak, cucu, menantu, mudah-mudahan semuanya dijadikan yang keturunan yang saleh dan yang salehah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.